Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman basis data. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai materi manajemen hak akses dan konsep database client server. Jadi dalam manajemen hak akses dan konsep database client server ini kita akan melihat nanti untuk materi ini apa hubungan erat keduanya, dan juga tentunya dalam hal manajemen hak akses kita teringat kepada materi yang sudah lalu, yaitu Data Control Language atau DCL. Jadi di dalam materi ini kita mereview sedikit dulu mengenai DCL ya, yang dimana sudah kita bahas yang lalu mengenai komponen dalam SQL, ya, salah satu komponen dalam SQL yang berfungsi untuk pengelolaan hak akses ya, atau kontrol hak akses dalam database. Jadi kalau kita review sedikit untuk definisinya ya, yang sudah kita bahas yang sudah-sudah. Ya, DCL ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan database, di mana perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan hak akses database yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan macam akses yang ada pembatasan seperti itu ya. Jadi tidak hanya dalam memberi akses penuh, tapi juga dalam memberikan akses yang sifatnya terbatas ya. Kemudian dalam perintah utama DCL ini termasuk juga dua hal yang paling penting, dua hal besar, yaitu untuk membuat dan menghapus user dalam database, dan juga memberikan dan menghapus hak akses ya kepada user. Seperti itu untuk videonya. Kemudian kita review sedikit untuk mengenai bagaimana cara membuat hak aksesnya ya dalam perintah membuat user misalnya, yaitu dengan perintah create user, kemudian username-nya apa, dan identified yang di sini dimaksudkan adalah dengan menggunakan password ya. Artinya sebagai autentikasi dalam hak akses dari seseorang user gitu. Misalnya contohnya seperti ini ya, create user namanya AD ya, kemudian password dari user ini yaitu AD123. Kemudian juga tidak hanya terpaut dalam nama username saja, yaitu bisa juga menggunakan inisialisasi dari nama device atau nama komputer atau nama perangkat yang digunakan. Misalnya contohnya create user, kalau tadi hanya username, ini dia menggunakan nama komputernya ataupun juga nama servernya gitu ya. Misalnya AD @localhost, kemudian identified by passwordnya apa gitu ya. Dalam memberikan perintah untuk membuat user yang menggunakan create. Nah, sedangkan untuk menghapus user menggunakan perintah drop user. Kemudian nama username-nya apa. Lalu yang paling sangat penting sekali dalam DCL yang sudah kita bahas yaitu perintah grant dan revoke ya. Dan di mana untuk perintah grant ini digunakan untuk memberikan hak atau otorisasi kepada seorang user. Misalnya kita ingin memberikan hak akses apa terhadap username seorang username ya. Katakanlah misalnya kita ingin berikan hak akses supaya user tersebut bisa mengakses seluruh database di server ya, database server, atau hanya sebagian, atau hanya satu atau dua elemen itu ya, atau atribut. Yang dimana dalam level untuk privilege ya atau hak aksesnya itu nanti ada beberapa level. Nah, kemudian username dapat berupa ya, jadi username ini kan beragam ya untuk bentuknya. Bisa dia sebuah user ID, atau bisa juga dalam bentuk public atau bebas akses ya, atau kalau dari bentuk contohnya misalnya itu grant all ya, seluruh akses diberikan tanpa terkecuali gitu. Jadi dapat user tersebut dapat melakukan apapun ya, apakah itu insert, delete ya, update dan lainnya. Nah, kemudian jika username-nya belum ada, jadi ada satu kondisi di mana nantinya ketika kita ingin memberikan sebuah akses kepada user, ternyata username-nya belum terdaftar di server kita ya. Jadi perintah-perintah untuk membuat create user atau grant itu bisa juga sekaligus untuk membuat user baru. Itu untuk grant ya, grant berarti memberikan hak.
memberikan hak akses, yaitu memberikan hak apa saja yang bisa dilakukan oleh user ya. Nah, sedangkan revoke inilah kebalikannya ya, yaitu untuk menghapus atau untuk mematikan ataupun juga mencabut hak seorang user tersebut. Untuk formulasinya sama ya, bedanya hanya di grant dan revoke-nya. Kemudian cukup hanya di apa privilege yang diberikan sebelumnya terhadap database apa ya, kemudian dari username-nya siapa. Nah, untuk privilege-nya sendiri ya atau perintah-perintah yang bisa digunakan dalam pemberian hak akses itu ya ini sebagai berikut yang sudah pernah kita bahas juga. Kemudian levelnya apa ya? Tingkatan-tingkatan privilege apa ya? Ada 4 tingkatan secara umum, yaitu ada level global yang dimana user itu dapat mengakses seluruh database. Seluruhnya ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, keseluruhan bisa dia lakukan itu, mau dia update, mau dia insert, mau dia delete, mau dia rampas itu database itu bisa dilakukan ya. Itu makanya. Jadi tergantung dari levelnya apa yang digunakan. Kalau global keseluruhan ya, makanya menggunakan perintah green all ya, on dari tabel apa dari tabel apa database apa gitu ya. Kalau menggunakan bintang-bintang ini yang sudah kita bahas yang lalu, yaitu artinya adalah keseluruhan bisa berarti ya kalau menggunakan bintang-bintang ini. Ini ada dua bintang. Yang pertama bintang untuk tabel dan juga bintang untuk database-nya apa. Jadi ya terbatas kalau dia seperti ini modelnya. Kemudian level selanjutnya yaitu dalam level database. Artinya dia hanya dapat, user tersebut hanya dapat mengakses sebuah database saja gitu. Tidak bisa mengakses database yang lainnya. Jadi dia hanya terpaut dalam satu database dan juga tapi ya dalam satu database itu bisa dia lakukan apapun gitu. Karena menggunakan privilege grant all ini ya, pada database banking ya. Tuh, dia hanya satu database, tapi di dalam satu database itu bisa dia lakukan apapun. Kemudian dari level tabel, ya, di mana dapat mengakses sebuah tabel. Ya. Contohnya, misalnya, hanya tabel apa saja yang diberikan, gitu. Katakanlah misalnya di sini, akses yang diberikan hanya yaitu insert dan delete saja pada tabel, pada database banking di tabel account. Gitu. Jadi kewenangannya hanya insert dan delete saja gitu di tabel account ya. Jadi sangat sedikit aksesnya. Nah kemudian level yang terakhir, level yang paling spesifik dan level yang paling sedikit hak aksesnya itu level kolom. Hanya dapat mengakses sebuah kolom, hanya satu kolom saja yang dapat diakses. Ya. Dan juga kewenangannya pun juga terbatas sekali. Di sini hanya insert contohnya saya buatnya. Itu untuk level dari hak akses yang dapat diberikan gitu untuk pada user. Nah, jangan lupakan juga ya dari seluruh perintah-perintah dalam DCL itu, ketika kita memberikan perintah, jangan lupa untuk memasukkan perintah terakhir itu flash privilege-nya ya, berguna untuk mereload ya. Ini sinonimnya reload. Reload artinya ketika perintah itu dijalankan maka dia akan mengeksekusinya berulang-ulang ya tanpa bisa dipanggil kembali gitu. Ya, jadi setiap perintah DCL itu jangan lupa untuk flash privilege-nya. Nah, kemudian untuk perintah show grants ini adalah untuk melihat hak akses apa saja yang dimiliki oleh seorang user ya. Katakanlah kita sebagai yang umum ya, kita sebagai administrator yang memberikan hak akses kepada user-user yang ada terdaftar dalam server kita, maka kita bisa lihat kita itu sebelumnya memberikan hak apa saja kepada seorang user. Maka akan terlihat nanti ya, misalnya menggunakan perintah show grants for AD kan. Maka kita akan lihat username ya, user dengan nama AD ini apa saja hak yang kita berikan ya. Apakah misalnya kita memberikan hak penuh grant all, apakah hanya grant insert update ya, ataukah hanya grant untuk satu atribut saja atau satu kolom saja, bisa terlihat.
Kemudian dalam mengelola password untuk seorang user ya, itu dapat kita ganti ya menggunakan perintah set password. Dalam pemberian hak akses, tentunya kita sebelumnya memberikan password kepada user. Nah, jadi kita juga dapat, ya, kita selaku administrator juga bisa dapat mengubah passwordnya, ya password yang kita berikan sebelumnya itu dari seorang user. Itu untuk yang usernya. Nah, juga kita bisa dapat mengubah untuk password kita sendiri gitu, ya menggunakan perintah sebagai berikut. Itu untuk review dari materi Data Control Language atau DCL. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sesuai dengan judul kita ya sebelumnya di awal, yaitu manajemen hak akses dan konsep client server. Jadi pertanyaannya, DCL yang tadi kita review sejenak itu apa kaitannya dengan akses client server? Tentu itu jadi pertanyaan. Letaknya di mana ya untuk DCL ini, kegunaannya apa? Dan juga client server yang dimaksudkan itu client server yang seperti apa gitu ya. Oke, sejatinya untuk pembahasan client server ini sebenarnya sangat besar ya. Sangat besar dan sangat banyak sebenarnya pembahasannya. Akan tetapi karena di sini kita membahas mengenai database, maka kita khusus ya, terkhusus hanya membahas untuk akses client server itu terpaut dalam interaksi database-nya saja ya untuk semester ini. Karena kalau dibahas untuk client server secara penuh ya, karena di client server itu ada juga pembahasan kaidahnya mengenai dari jaringan komputernya, kemudian pembahasan mengenai di hardware-nya, kemudian untuk komunikasi data dan transmisinya juga dibahas ya, dan itu sangat besar. Maka kita di sini terpaut cukup membahas mengenai akses client server itu dalam interaksi database-nya saja ya. Jadi semoga bisa dipahami supaya ini pembahasan tidak ngambang gitu. Nah, jadi akses client server ini apa sebenarnya ya secara umumnya, dan juga kaidahnya dengan DCL tadi itu di mana letak sinkronisasinya. Kita berangkat dulu dari definisinya terlebih dahulu ya. Akses dengan kaidah arsitektur sistem berbasis client server ini dimaksudkan untuk menghubungkan interaksi aktivitas sistem komputer yang menggunakan database, maksudnya database. Artinya beberapa kita mencoba untuk, kalau selama ini kita mencoba dalam mempelajari database ini terpaut masih dalam satu device ya, satu komputer, interaksinya di dalam satu komputer saja gitu. Nah, di sini kita akan mencoba secara fisiknya ya, kita akan mencoba untuk bagaimana menghubungkan interaksi database itu pada beberapa komputer, ya, beberapa device yang dihubungkan dalam satu jaringan yang sama gitu. Jadi ada hubungannya dengan jaringan sebenarnya, tapi kita hanya cukup jaringan yang sederhana saja ya, menggunakan katakanlah menggunakan wireless ya atau WiFi gitu. Kemudian kaidah dan formulasi yang ada pada data control language atau DCL itu nantinya kita akan terapkan dan fungsikan untuk menjembatani proses dalam menghubungkan interaksi database antara satu komputer dengan komputer lain dalam satu jaringan yang sama. Jadi katakanlah misalnya dalam ini nanti akan ada arsitektur dari client server itu, artinya ada beberapa skema dalam penggunaan client server ini untuk transmisi data ataupun juga dalam interaksi database-nya. Jadi kita tergantung nanti kan gunakan yang mana contoh sederhananya. Tapi di sini dimaksudkan untuk client server yang akan kita bahas ini bagaimana menghubungkan interaksi ya. Ada satu komputer yang dia sebagai pusat data gitu ya. Ada satu komputer yang sebagai admin, ada satu komputer yang fungsinya sebagai klien saja gitu ya atau user saja. Dan kita akan coba untuk bagaimana menerapkan fungsi-fungsi dari DCL ini dalam pemberian hak aksesnya untuk interaksinya gitu. Nah, di sini kan kita bahas tadi mengenai privilege. Dikatakanlah seorang admin memberikan hak akses kepada user itu dengan beberapa privilege yang terbatas gitu. Nah, kita akan coba untuk simulasikan ataupun juga terapkan itu dalam interaksi ataupun juga arsitektur client server yang akan kita gunakan secara fisik. Nah, kemudian dalam pemberian hak akses ini dapat memberikan hak akses dengan tingkat kepentingan yang dinamis. Gitu.
Sama seperti level privilege yang tadi sudah kita bahas. Itu kan dinamis ya, artinya ada level-levelnya ya, apakah levelnya global, levelnya dalam database, levelnya di apa namanya, di tabel ataupun kolom. Nah, kemudian apakah dengan memberikan akses secara penuh ataupun hak akses sebagian saja, itu nanti akan kita cobakan untuk simulasinya. Client server sendiri ya secara definisi ya di sini istilah client server itu pertama digunakan pada tahun 80-an ya, dalam bentuk PC yang terhubung dalam lingkungan jaringan. Kemudian ya secara aktualnya model ini dimulai atau marak digunakan itu sekitar akhir tahun 80-an. Jadi dia awal mulanya digunakan dalam kumpulan PC yang dalam satu lingkungan ya. Mungkin dalam mata kuliah jaringan nantinya kan dibahas juga mengenai bagaimana transmisi jaringan, tipe-tipe jaringan, model-modelnya apa. Apakah modelnya mungkin secara umum mungkin Anda semua sudah tahu mungkin tipe jaringan dengan model LAN misalnya, local area network, atau WAN ataupun MAN gitu ya. Itu udah mungkin di dalam materi tentang jaringan komputer mungkin suatu untuk di selanjutnya. Nah, sementara client server sendiri adalah suatu bentuk arsitektur ya. Jadi arsitektur artinya dia adalah sebuah alur gitu ya. Yang dimana klien ini adalah perangkat yang menerima yang akan dan menjalankan aplikasi gitu. Dan server ini adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data dan keamanannya gitu, atau yang memberikan hak akses. Seperti itu. Untuk karakteristiknya sendiri, yang dimana di sini ada beberapa poin. Karena sistem jaringan terpusat pada server ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan, ya misalnya katakanlah dalam pengelolaan data itu ada satu komputer yang bertindak sebagai database server dan database utama. Kemudian spesifikasi komputer server lebih tinggi daripada komputer klien. Ini kalau dalam kaidah hardware-nya ya. Makanya saya katakan tadi, dalam pembahasan client server ini kita hanya terpaut dalam membahas interaksi dalam database. Ya. Kalau untuk client server besarnya, ya secara besarnya, maka kita tidak bahas di semester ini ya, karena cukup panjang pembahasannya. Lalu server bertugas sebagai penyedia layanan, sedangkan klien sebagai pengguna layanan. Lalu server melayani lebih dari satu klien. Nah, jadi artinya dalam pemberian hak akses itu kan katakanlah seperti materi desain yang sudah pernah kita bahas semester lalu, kita bisa memberikan banyak atau menambahkan nama user sebanyak-banyaknya dan akses yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau dalam fisik, maka dia diterapkan dalam bentuk fisiknya seperti itu. Server itu nanti bisa memberikan akses kepada banyak komputer gitu. Tergantung dari apa kewenangannya. Kemudian user yang bertugas sebagai admin server memiliki keahlian dalam mengontrol jaringan. Jadi artinya ini bicara tentang manusianya gitu. Dan juga membahas mengenai dalam kaidah jaringannya ya. Sementara kita tidak terlalu membahas mengenai jaringan. Kita membahas mengenai interaksi menggunakan jaringan yang sederhana saja dulu. Kemudian prinsip kerja jaringannya yaitu klien mengirim request, lalu server membalas request klien. Seperti itu. Untuk karakteristik client server secara singkat. Ada kelebihan dan ada kekurangan tentunya dalam penggunaan client server ini ya. Di mana untuk kelebihannya sendiri adalah semua data tersimpan di server ya. Sehingga memiliki tingkat keamanan dan kontrol yang lebih baik. Dan mengontrol akses dan sumber daya yang lebih baik tentunya. Lalu dapat memastikan hanya klien atau user yang berhak dapat mengakses atau berubah data itu siapa-siapa saja gitu. Jadi untuk hak aksesnya sudah diketahui ya. User-user tertentu yang diberikan hak akses. Lalu penyimpanan data terpusatnya ya, yaitu update data untuk update data bisa jauh lebih mudah untuk diatur dibandingkan dengan peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini misalnya hanya dalam satu dua komputer yang spesifik seperti itu. Kemudian pada P2P atau peer-to-peer ya, data yang telah diupdate kemungkinan harus didistribusikan semua klien dalam network. Nah, itu hal yang membutuhkan waktu dan rawan atas kesalahan. Artinya peer-to-peer ini tidak serta-merta dapat
diakses oleh klien secara langsung, itu artinya mesti ada ibaratnya seperti announcement dari server kepada klien seperti itu. Berbeda dengan menggunakan client server yang kita bahas, di mana kalau ketika di dalam server sendiri sudah diubah, maka tanpa ada announcement kepada klien, maka klien pun dapat melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi seperti itu. Itu tuh kelebihannya ya. Kelebihannya jadinya data bisa lebih terpusat seperti itu untuk simpelnya ya. Lalu untuk kekurangannya yaitu adanya traffic congestion, di mana ya kalau terlalu banyak klien yang mengakses server, bakal mengakibatkan overload. Artinya namanya juga hak akses ya, artinya penggunaan jaringan, penggunaan sumber daya, tentu semua visi ataupun juga teknologi ada batasan seperti itu. Tidak serta-merta seluruhnya bisa seperti yang kita mau. Jadi ada batasannya, di mana ketika terlalu banyak anti klien aktivitas, maka terjadinya lamban dalam penggunaannya gitu. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada server, maka klien tidak akan mendapat layanan dari server. Karena tadinya seluruh aktivitas atau seluruh data itu terpusat, maka ketika di dalam pusatnya rusak gitu ya, pusat datanya rusak, maka klien pun juga tidak bisa apa-apa gitu. Karena hanya bergantung kepada server. Seperti itu. Ada beberapa arsitektur client server sendiri sebenarnya yang banyak digunakan. Misalnya seperti ada 6 ya, yaitu ada mainframe, file sharing, kemudian client servernya sendiri ya. Kemudian ada arsitektur 2 tier. Kemudian ada 3 tier dan ada multi tier. Nah, untuk mainframe ini sendiri ini sebenarnya sangat umum sebenarnya dan sangat mendasar gitu, ataupun sangat senior gitu. Di mana dalam mainframe ini terdapat sebuah komputer pusat atau host yang memiliki sumber daya yang sangat besar, baik memori, prosesor maupun media penyimpanan. Gitu. Lalu melalui komputer terminal, ya, pengguna mengakses sumber daya tersebut. Komputer terminal hanya memiliki monitor atau keyboard dan tidak memiliki CPU. Nah, ini semua sumber daya yang diperlukan terminal dilayani oleh komputer host. Ya. Di mana untuk model arsitektur ini berkembang pada akhir tahun 80-an. Ya. Contohnya seperti ini tuh modelnya. Nah, ini kan sangat-sangat tidak familiar lagi di era sekarang, dan ini hanya dapat dioperasikan oleh orang-orang tertentu gitu yang memiliki kemampuan. Kemudian ada file sharing yang dimana dalam arsitektur ini, di mana server menyediakan file-file yang tersimpan di media penyimpanan untuk dapat diakses oleh pengguna. Ya. Nah, tetapi dalam arsitektur ini ada keterbatasan juga ya, ada kelemahannya yang dimana jika jumlah pengaksesan semakin banyak dan ukuran file yang di-sharing sangat besar, ya, maka mengakibatkan transfer datanya menjadi lambat. Model ini dipopulerkan pada tahun 90-an. Misalnya seperti contohnya di Base atau Microsoft Access. Ya. Atau di zaman sekarang ini sudah semakin berkembang ini ya, misalnya seperti ini aplikasi atau software-software seperti ini, dan Dropbox, Google Drive, dan lain sebagainya, yang mungkin Anda semua mungkin mungkin tidak tahu gitu ya, sangat familiar sekali. Yang sudah kita gunakan dalam segala lini kehidupan itu. Nah, ini dia arsitekturnya client server juga ya, tapi ini ada arsitektur dalam komunikasi data juga ya, tapi dia terpaut dalam bentuk file. Nah, sementara untuk arsitektur dari software client server sendiri ini mengapa bisa apa ide yang menghadirkan arsitektur ini? Ya. Itu ada beberapa poin yang dimana karena keterbatasan dari sistem file sharing sebelumnya yang ini, maka dikembangkanlah arsitektur client server ya. Kalau dalam file sharing ini mungkin yang kita sudah gunakan sejauh ini dari masing-masing aktivitas kita hanya cukup menyimpan gitu ya, menyimpan saja, yang dimana admin ya atau administrator itu tidak akan melakukan apapun seperti itu, karena itu hanya bergantung kita saja sebagai klien. Ya.
Palingan dia hanya interaksinya paling hanya notifikasi, misalnya storage sudah penuh misalnya, atau file yang diupload tidak didukung dalam sistem tersebut nih. Palingan hanya seperti itu untuk notifikasi dari admin. Nah, itu sifatnya real time. Nah, client server ini dihadirkan untuk itu. Ya. Kalau dalam file sharing itu dia hanya terkesan seperti satu arah sebenarnya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, salah satu hasilnya itu berupa software database server yang menggantikan software database berbasis file server. Ya. Nah, bahkan untuk teknologi ini dikenal pula dengan istilah RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Nah, dari arsitektur ini ya, query data ke server dapat terlayani dengan lebih cepat karena yang ditransfer bukanlah file saja, ya, tapi hanyalah hasil dari query tersebut. Dalam arsitektur ini, RPC atau Remote Procedure Calls ya, memegang peranan penting pada arsitektur client dan server. Jadi dia mengembangkan dari sistem file sharing itu menjadi lebih dinamis dan juga lebih ramah interface-nya ya, karena ada dan juga ada respon yang dilakukan dari dua aktor gitu. Itu untuk client server. Nah, dan dalam client server sendiri tentu ada beberapa arsitektur juga bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk yang lainnya. Katakanlah misalnya seperti arsitektur two tier ya, atau tier. Yang dimana dikembangkan dari arsitektur software file server di era 80-an. Kemudian dikembangkan untuk mendukung user-friendly interface. Dia sudah berbentuk dalam bentuk antarmuka sistem, berbasis dalam antarmuka sistem. Kemudian untuk arsitektur two-tier ini meningkatkan scalability dengan mengakomodir sampai dengan 100 user. Artinya usernya pun bisa lebih banyak. Sementara kalau arsitektur file server ini hanya mengakomodir sekitar 12 user saja. Dan meningkatkan fleksibilitas dengan cara mengizinkan data untuk di-share. Arsitektur ini biasanya berada dalam lingkungan yang homogen, artinya lingkungan yang tipenya sama gitu ya. Kemudian arsitektur dua tier ini yang membutuhkan intervensi operator yang minimal dan sering digunakan pada sistem pemrosesan informasi yang informasi yang sederhana dan tidak kritikal atau non kritikal. Nah, dari dua tiernya arsitektur dua tier ini mempunyai 3 komponen yang didistribusikan pada 2 layer, artinya apa saja penyusunnya ataupun juga apa saja komponennya, ya. Yaitu user system interface, ya. Misalnya seperti session, text input, dialog, dan display management service. Ini yang tampil di dalam sistem, ya, di dalam interface sistem. Lalu processing management, ya, artinya seperti proses development, proses enactment, dan proses monitoring, dan proses resource service. Itu dalam proses manajemen dari interaksinya. Ya. Kemudian database manajemen ya. Database manajemen tentunya pusat data yang dia berfungsi untuk penyimpanan data, pengolahan data, dan juga sebagai layanan untuk dokumen ya, atau file. Misalnya seperti ini kalau kita lihat dalam bentuk apanya ya, bentuk fisiknya ya. Jadi arsitektur dua tier ini antara klien dan database ini yang saling berhubungan, bertukar request dan respon itu. Jadi hanya dua komponen ya, 2 alur yang berinteraksi gitu. Dari klien langsung ke database servernya. Gitu. Itu untuk arsitektur 2 tier ya. Kemudian ada arsitektur untuk 3 tier atau 3 tier. Yang dimana diperkirakan mulai tahun 90-an ya, untuk menanggulangi keterbatasan pada arsitektur 2 tier ya. Artinya keterbatasan dari 2 tier ini yang terbatas dalam misalnya katakanlah seperti user yang dapat ditampung, kemudian untuk arsitekturnya juga ini hanya 2 interaksi. Nah, kalau dalam 3 tier ya
interaksinya ada 3 komponen. Yang dimana memisahkan layer proses manajemennya, yang menanggung beban proses business logic dan rules pada server tersendiri. Kemudian beban database servernya ini bisa berkurang karena dia ada satu komponen lagi yang menjembatani. Jadi sehingga untuk interaksinya itu juga tidak terlalu kuat untuk tendangannya misalnya ya. Jadi ada satu lagi komponen yang menjembatani, artinya untuk beban dalam database server ini pun bisa tidak seberat dari 2 tier ya, 2 tier ini. Karena ini tadi langsung dari klien, permintaan klien dengan langsung ke database. Kalau pada 3 tier ada lagi satu komponen yang dimana untuk mengatur regulasinya supaya tidak terlalu berat dalam cara kerja di database server. Lalu beban pada klien yang biasanya menanggung presentation layer beserta proses manajemennya itu jadinya berkurang gitu. Kalau tadi pada klien ini jadi ibaratnya jor-joran gitu ya untuk seluruh request-nya. Pembatasannya bukan tidak terbatas, tapi artinya proses di dalamnya ini ada yang perlu sebenarnya dibatasi. Bukan dibatasi berapa yang bisa dilakukan ya, tapi maksudnya transmisinya gitu. Kemudian klien tidak dapat langsung berinteraksi dengan database server ya, karena tadi ada penengahnya, gitu ya. Penengahnya yang mana ini untuk mengatur regulasi ini jadinya lebih teratur seperti itu. Kemudian klien dibatasi pada pemanggilan prosedur atau objek pada middle tier. Lalu pada arsitektur ini ya, di mana 3 komponen yang didistribusikan pada layer juga hampir sama seperti yang 2 tier tadi. Bedanya hanya pada proses transmisi atau proses dari perjalanan antara katakanlah seperti request dan respon itu di tengahnya ada yang mengontrol regulasinya gitu ya. Misalnya seperti ini untuk contoh arsitektur 3 tier ini ya. Yang dimana klien dan database ini atau server ini dia ada satu komponen lagi yang menengahi menjembatani yaitu business logic tier ya. Berkaitan juga dengan business logic ini mengenai boleh dikatakan seperti ini ya. Nah ini, setelah saya langsung di sini aja membahasnya. Nah, kalau dalam aktivitas pada arsitektur 2 tier ini, katakanlah misalnya kliennya ini adalah aplikasi berbasis apa gitu ya, katakanlah aplikasi berbasis desktop atau desktop ini ya, C++, Visual Basic, Java, dan lainnya. Arsitektur, interaksinya langsung kepada database. Itu langsung tuh, langsung. Jadi dalam 2 komputer cukup seperti itu. Nah, kalau pada arsitektur 3 tier ya, yang dimana di sini misalnya katakanlah kliennya ini bebas ya, apakah aplikasi berbasis desktop, apakah aplikasi berbasis web. Untuk interaksi dengan database server, ya, dia ada yang menengahi. Ya, misalnya seperti aplikasi server ya, misalnya seperti Apache, ASP.NET, Rails, Java, Environment, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sebelum ke database ini ada yang mengkontrol gitu ya, ada administrator yang secara fisik gitu boleh katakan. Berbeda seperti yang 2 tier tadi, ini langsung aja ya, langsung aja itu dari klien ke database gitu. Untuk kontrolnya ya. Kalau untuk 3 tier ini ada penengahnya di tengah. Jadi ada yang mengkontrol secara fisik gitu, boleh dikatakan seperti itu. Nah, jadi timbul pertanyaan nih, kapan atau kondisi apa yang mengharuskan kita menggunakan arsitektur 3 tier ya? Misalnya ya jumlah layanan atau kelas aplikasinya lebih dari 50. Kemudian program aplikasi dibuat atau ditulis dalam beberapa bahasa pemrograman yang berbeda untuk masing-masing organisasi gitu ya. Jadi bisa berbagai platform gitu ya. Katakanlah antara aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis web, berbasis mobile seperti itu. Kemudian 2 atau lebih data source ya, sumber datanya yang heterogen. Heterogen artinya berarti database bisa berbeda gitu ya, tidak harus sama bentuknya. Seperti 2 database management system yang berbeda atau DBMS dan file system gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi yang akan digunakan lebih dari 3 tahun. Jadi ada masa gitu ya, ada masa di mana penggunaan 3 tier ini digunakan gitu. Nah, apalagi jika kita akan merencanakan banyak modifikasi atau penambahan.
Lalu beban kerja yang sangat tinggi ya, lebih dari 50.000 transaksi per hari. Jadi mengenai mengenai transaksi penggunaan aplikasi juga sangat ini ya, sangat menentukan sekali. Lalu lebih dari 100 user yang secara bersamaan mengakses ke sistem dan database yang sama. Kemudian ekspektasi bahwa aplikasi akan terus berkembang sepanjang waktu. Jadi arsitektur ini sangat besar sekali ya, untuk penggunaannya dan juga diperuntukkan bagi sistem yang sangat besar. Nah, itu untuk yang 3 tier ya. Satu lagi sebenarnya tadi ada satu model lagi yaitu multi tier ya. Kalau ini tidak perlu saya terangkan lagi sebenarnya secara definisi ataupun secara sistemnya, karena dia sebenarnya sangat sama dengan 3 tier, bedanya hanya dalam ada lebih banyak kapasitasnya dibandingkan yang tadi disyaratkan pada 3 tier. Seperti itu. Lalu ya, ini ada studi kasus nanti akan saya terangkan setelah dari video ini. Ini adalah untuk penugasan di pertemuan kali ini. Oke, baik, itu saja untuk penjelasan mengenai manajemen hak akses dan konsep database client server secara secara definisi dan juga secara contohnya. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan nanti pada saya langsung atau mungkin nanti ditanyakan nanti ke grup ya. Untuk penugasannya nanti akan saya sampaikan di learning setelah dari video ini. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.